Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abian Akbar dengan NIM 22811334060 dari Prodi Administrasi Perkantoran A. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika Profesi dengan dosen Bapak Muhammad Hanafi. PT Pertamina atau Persero. PT Pertamina atau Persero merupakan perusahaan milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang energi, meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. PT Pertamina atau Persero menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing tinggi di era globalisasi. PT Pertamina atau Persero sebagai badan usaha milik negara yang menangani pertambangan, produksi, hingga distribusi. Bahan bakar minyak ini tidak diwujudkan dalam waktu sekejap. Dibutuhkan waktu lebih dari 55 tahun untuk menjadi PT Pertamina atau Persero seperti saat ini. Salah satu faktor penting adalah adanya budaya perusahaan di PT Pertamina atau Persero. Sekarang kita menuju ke kode etik perusahaan. Apa itu kode etik perusahaan? Pengertian kode etik perusahaan merupakan pedoman internal yang berlaku mengikat di lingkungan perseorang yang berisikan seperangkat nilai etika, bisnis, etika kerja, dan norma-norma terkait kepatutan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan yang telah dibakukan oleh perusahaan maupun aturan perundang-undangan di Indonesia. Kode etik atau etik kodes perusahaan adalah dokumen yang menjelaskan prinsip serta pedoman yang harus diikuti oleh seluruh karyawan. Adanya kode etik ini bertujuan untuk menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Kode etik biasanya dicantumkan dalam website perusahaan dengan tujuan para karyawan bisa membacanya. Lalu, apakah fungsi dari kode etik itu? Fungsi kode etik. Kode etik perusahaan memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat merek perusahaan. Kode etik perusahaan berfungsi sebagai bentuk branding atau memperkuat merek dan identitas korporat. Kegiatan mengidentifikasi bisnis yang dibangun dalam organisasi bisnis bertujuan untuk menjalankan praktek bersih dan berintegritas. Dengan memiliki kode etika yang baik, maka perusahaan pun akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan investor. Yang kedua, membangun minat dan mempertahankan karyawan. Adanya kode etik dan budaya kerja yang positif dapat menjadikan suatu bisnis memiliki nilai tambah di mata calon kandidat karyawan. Jika perusahaan menjalankan praktik bisnis yang baik dan mensejahterakan pegawainya, hal tersebut akan menjadi manfaat bagi seluruh karyawan. Dengan begitu, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut akan membangun loyalitasnya
dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yang ketiga, menghindari permasalahan hukum. Fungsi lainnya yaitu dapat menjauhi perusahaan dari permasalahan yang melibatkan aktivitas ilegal. Kode etika perusahaan akan menghindarkan dari kasus pembajakan, manipulasi pajak, dan suap. Lalu selanjutnya, membuat kode etik. Perusahaan tidak boleh membentuk kode etik secara sembarangan, sebab isinya harus memenuhi unsur dan praktek yang telah ditetapkan dalam suatu bisnis. Cara menyusun kode etik perusahaan meliputi sebagai berikut di bawah. Yang pertama, sebelum perusahaan membuat kode etik, pastikan untuk mendapat dukungan dari seluruh anggota organisasi, serta masukan dari tim multidisiplin. Yang kedua, sertakan visi, misi, dan nilai organisasi dengan jelas yang mencerminkan komitmen. Yang ketiga, jelaskan tindakan dan perilaku yang diharapkan oleh perusahaan. Jangan terlalu banyak menyebutkan larangan. Yang keempat, jelaskan harapan perusahaan terhadap karyawan yang mengutamakan integritas dan kejujuran. Dan yang terakhir, perhatikan resiko, praktik ketenagakerjaan, dan pengelolaan dengan pihak ketiga. Lalu apa selanjutnya? Mari kita simak. Pengertian dari PT Pertamina. PT Pertamina atau Persero adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi yang meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. PT Pertamina atau Persero menjalankan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing tinggi di era globalisasi. PT Pertamina atau Persero sebagai badan usaha milik negara yang menangani pertambangan, produksi, hingga distribusi bahan bakar minyak ini untuk menjadi PT Pertamina atau Persero seperti saat ini. Salah satu faktor penting adalah adanya budaya perusahaan di PT Pertamina atau Persero. Budaya perusahaan adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama dan dipegang secara mendalam untuk membentuk dan cara bagaimana karyawan atau karyawati bertindak dan berinteraksi agar sasaran perusahaan tercapai. Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina atau Persero memandang perlu untuk membuat dan menerapkan etika bisnis dan etika kerja atau Code of Conduct dalam lingkungan perusahaan sebagai upaya untuk mewujudkan visi, misi, serta tata nilai perusahaan secara benar, etis dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, direksi dan dewan perusahaan Untuk itu, direksi dan dewan komisaris mewajibkan seluruh karyawan dan mitra kerja perusahaan untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan etika bisnis dan etika kerja dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.
Lalu selanjutnya, kode etik profesi. Apa itu kode etik profesi? Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik atau etik kode perusahaan adalah dokumen yang menjelaskan prinsip serta pedoman yang harus diikuti oleh seluruh karyawan. Adanya kode etik ini bertujuan untuk menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Kode etik profesi karyawan di lingkungan PT Pertamina atau Persero meliputi hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama karyawan dilandasi dengan profesional, kejujuran, kepatuhan pada peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penghargaan satu kepada yang lain tanpa membedakan gender, suku, ras, gender, kelompok, agama, dan golongan. Keterbukaan pada kritik dan saran, penyelesaian masalah secara musyawarah mufakat, dan kepedulian untuk saling membantu. Menjaga kerahasiaan data dan informasi perusahaan karyawan harus memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk kepentingan perusahaan dengan cara satu, menggunakan sistem keamanan data yang memadai. Dua, menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja. Tiga, data yang dimiliki pekerja yang berhubungan dengan perusahaan diserahkan pada saat berhenti bekerja. Empat, menjaga kerahasiaan informasi mitra kerja. Lima, melarang pihak eksternal yang memiliki akses terhadap data dan informasi perusahaan agar menjaga kerahasiaan dan memantau pelaksanaannya untuk memastikan data dan informasi dipergunakan sebagaimana mestinya. Lalu, menjaga aset perusahaan. Yang satu, karyawan wajib mencatat asal-usul aset serta peralihannya, baik secara administratif maupun secara hukum. Dua, bertanggung jawab atas pengelolaan aset perusahaan, termasuk penghematan pemakaian energi dan menghindari penggunaan di luar kepentingan perusahaan. Tiga, mengamankan aset perusahaan dari kerusakan dan kehilangan. Lalu apa yang kita akan bahas selanjutnya? Sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi terdapat 11 macam. Yang pertama, analisis threat, vulnerability, and SIM. Certified Ethical Hacker atau CEH. Certified Security Analysis atau Security Product Certification. Yang kedua, analisis ICT and Accounting Data Analysis. Sertifikasi Net Programming. Sertifikasi Data Analysis Associate. Sertifikasi RPA Associate. Yang ketiga, Spesialis Power Development and Storage Management Research atau PWT. Mahir dalam perangkat lunak, teknik listrik untuk simulasi sistem tenaga. Atau misal PSS atau ITAP atau alat serupa. Yang keempat, Spesialis Drilling Research.
Mahir menggunakan perangkat lunak untuk komputerisasi numerik, misal MATLAB, SCI Lab, atau alat serupa. Mahir dalam perangkat lunak teknik listrik untuk simulasi sistem tenaga, misalnya PSS atau ITAP atau alat serupa. Yang kelima, SR Analisis Business Trend, pengalaman menulis dan publikasi tulisan. Yang keenam, Head of Waste Management, sertifikat kompetensi bidang pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, Legal Counsel, Legal Knowledge, atau hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara. Regulatory Drafting Compliance, penelusuran regulasi dan kepustakaan. Selanjutnya, Analisis ICT and Accounting Data Analysis, sertifikasi Net Programming, sertifikasi Data Analis Associate, sertifikasi RPA Associate. Selanjutnya, Spesialis Drilling Research, sertifikat pengeboran dan konstruksi sumur. Dan yang terakhir, Auditor Group IT Internal Audit, sertifikat profesi internal audit atau CIA dan CISA. Yang selanjutnya, etika berkomunikasi. Apa itu etika komunikasi dan bagaimana cara melakukannya? Seperti kebanyakan perusahaan BUMN, PT Pertamina atau Persero juga menjalankan tanggung jawab sosial berupa pelaksanaan program CSR. Jenis program CSR yang biasa dilakukan PT Pertamina atau Persero antara lain terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pendidikan, lingkungan, ekonomi, serta infrastruktur dan fasilitas umum. Pola komunikasi yang digunakan Humas PT Pertamina atau Persero dalam menyampaikan informasi tentang program CSR kepada masyarakat adalah pola komunikasi primer dan sekunder, yaitu dengan melakukan komunikasi dengan masyarakat melalui pertemuan dengan kelompok petani, serta juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Sementara komunikasi sekunder adalah dengan memanfaatkan media atau saluran komunikasi berupa media massa dan media sosial. Media komunikasi yang dipergunakan PT Pertamina atau Persero menggunakan beberapa, meliputi press atau propaganda, public information yang dipusatkan di public relation atau PR. Etika makan. Etika makan biasanya dilakukan untuk tujuan membangun jaringan kerja dan menjamu klien. Beberapa petunjuk etika makan yang berlaku hampir sama dengan aturan secara umum meliputi yang pertama, bebaskan setidaknya satu tangan. Jika Anda berdiri, pegang minuman atau makanan Anda dengan satu tangan. Jangan keduanya. Pegang minuman di tangan kiri Anda, sehingga Anda memiliki tangan yang kering untuk menawarkan jabat tangan. Anda boleh makan dan minum sambil duduk, jangan sambil menyapa. Anda boleh makan dan minum sambil duduk, sambil menyapa. Yang kedua, lakukan kontak mata yang baik. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan jangan menyela pembicaraan. Yang ketiga, hindari mendekati dua orang yang sedang melakukan percakapan mendalam. Tunggu jeda, agar Anda bisa memperkenalkan diri. Cari isyarat visual untuk bergabung dalam percakapan. Yang keempat, lakukan kontak mata. Ajukan pertanyaan kepada orang-orang tentang diri mereka sendiri dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang terakhir, selalu berikan informasi kontak Anda dan ketahui kapan waktunya berangkat. Lanjutkan ke grup atau individu berikutnya. Tindak lanjut dengan kontak yang menjanjikan dan nilai bagaimana Anda dapat meningkatkan kinerja Anda.
Lalu, etika menerima tamu. Bagian penerima tamu adalah wajah perusahaan. Standar penyambutan tamu di PT Pertamina atau Persero dengan senyum dan sikap yang ramah. Apabila tamu datang segera, sambut, jangan sekedar menengok ke samping atau bersikap acuh tak acuh. Sambil melakukan pekerjaan, ketika mengantar tamu tujuan ke arah yang dituju, dan dengan telapak tangan ke arah atas dan jari rapat, menunjuk arah dengan telunjuk adalah sifat yang tidak sopan. Ketika mengantar tamu ke tempat tujuan, berjalan agak ke depan dengan posisi sedikit miring, sambil sesekali menengok ke belakang untuk memperhatikan jalan tamu. Membukakan pintu untuk tamu kalau pintu bergerak ke arah dalam. Anda masuk terlebih dahulu, buka pintu dan persilakan tamu untuk masuk ke dalam. Dan bila daun pintu bergerak keluar, buka pintu lebar-lebar dan persilakan tamu untuk masuk terlebih dahulu, untuk keluar terlebih dahulu. Budaya kerja. Budaya organisasi atau organizational culture mengacu pada budaya yang berlaku pada perusahaan atau instansi. Komponen budaya organisasi didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan atau beliefs, asumsi-asumsi atau assumption, atau norma-norma atau norms yang telah lama berlaku disepakati atau diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman, perilaku, atau pemecahan masalah-masalah organisasi. Budaya perusahaan adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama dan dipegang secara mendalam untuk membentuk cara bagaimana karyawan dan karyawati bertindak dan berinteraksi agar sasaran perusahaan tercapai. Budaya organisasi PT Pertamina atau Persero meliputi transparansi. Budaya organisasi PT Pertamina atau Persero meliputi beberapa bagian. Yang pertama, transparansi, yang artinya dalam proses pengambilan keputusan ada keterbukaan. Selain itu, dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, kemandirian merupakan keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional, tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas, adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawab organ, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Terdapat kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang terakhir, kewajaran, keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kontrak kerja. PT Pertamina atau Persero memiliki sebanyak 48.000 pekerja PT Pertamina atau Persero yang terdiri dari 37.000 pegawai tetap dan 11.000 pegawai tidak tetap atau kontrak. Sekitar 54% didominasi oleh generasi milenial. Umumnya, para pegawai usia milenial ini sangat ingin adanya perubahan dan menginginkan tantangan dengan bekerja di PT Pertamina atau Persero saat ini. PT Pertamina atau Persero sendiri menurutnya bisa memanfaatkan bonus demografi ini dengan meningkatkan produktivitas pegawainya, dengan menyiapkan ruang dan waktu untuk inovasi dan menciptakan kreativitas untuk kemajuan perusahaan. Kontrak kerja dapat berlangsung baik untuk kewajiban bagi pekerja dan pengusaha. Sebelum mulai bekerja, kontrak kerja diberikan oleh perusahaan kepada calon pekerja mendapatkan kesepahaman antara dua pihak. Jenis kontrak kerja karyawan meliputi A. Karyawan tetap. B. Kontrak karyawan tidak tetap atau PKWT.
C. Kontrak karyawan paruh waktu. D. Outsourcing. Seluruh kontrak kerja didasarkan pada Form Contract of Affreightment, PT Pertamina atau Persero. Penutup. Adanya etika dalam perusahaan akan menjadi pembeda antara yang baik dan buruk. Selain itu, akan mendorong individu untuk bersikap kritis. Etika perusahaan bermanfaat sebagai pendirian dalam diri sendiri, membantu membuat sesuatu hal sesuai aturan. Etika bisnis adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dimiliki dalam menjalankan sebuah bisnis. Pada saat menjalankan bisnis ataupun suatu tugas, diperlukan adanya rasa tanggung jawab dan sebuah aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Keberadaan etika bisnis akan menjadi pendorong bagi sebuah bisnis untuk menuju arah yang lebih baik atau sukses. Keberadaan etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Presentasi dari saya. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.